Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu semuanya? Semuanya sehat. Mudah-mudahan di puasa hari ke-6 ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan beramal soleh di dalamnya. Mudah-mudahan puasa kita dan amal soleh di sebelum hari ke-6 ini diterima oleh Allah, dan puasa serta amal soleh yang akan kita lakukan di sisa bulan Ramadan ini dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga alhamdulillah Allah telah memberikan serta menjaga nikmat yang terbesar untuk kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah menjaga keimanan, keislaman kita sampai nanti kita wafat, diwafatkan dengan membawa iman dan Islam, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kitab yang akan kita kaji untuk waktu yang terjadwal, untuk di jadwal kita, insya Allah kita akan mengadakan pertemuan pengajian ini dari tanggal 6 sampai tanggal 21. Gak tahu itu berapa pertemuan, tapi yang jelas mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dan yang utama adalah diberikan kemanfaatan serta keberkahan ilmu. Baik, sebelum kita mulai mengkaji kitab ini, kita akan bertawassul dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penulis kitab ini. Penulis kitab ini bernama Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Nama kitabnya Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa tariyati wa ahbil kiram khususan lillahi wa li fi hadzal kitab Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai mengkaji isinya, saya akan perkenalkan dulu tentang kitab dan nama penulisnya. Jadi kitab ini bisa dilihat di halaman covernya, di halaman jilidnya. Nama kitabnya adalah Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Maknanya adalah ta'lim itu masdar yang artinya mengajarkan. Allama yu'allimu ta'lim, artinya mengajarkan. Ya. Mengajarkan siapa? Mengajarkan santri. Muta'allim ini santri. Meskipun sekarang menjadi guru, tapi selamanya kita santri. Ada sebuah ungkapan dari Abu Sayyid Al-Maliki itu,
mazilna taliban, selamanya kita adalah santri. Bahkan kata Ibnul Mubarak, kalau ada seorang alim merasa dirinya alim, maka dia belum menjadi seorang alim. Bahkan kalau kata Pak Kiai, apabila seorang guru di Muhajirin tidak lagi mau belajar, tidak lagi mau ngaji, maka tong jadi guru, gitu kan. Artinya meskipun kita statusnya sebagai guru, maka kewajiban belajar itu tetap melekat pada kita, karena kewajiban belajar itu sepanjang hayat. Apabila ada yang bertanya kapan berhentinya belajar, tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Waktu berhenti belajar adalah kematian. Berarti ketika kita seorang yang belajar, maka status kita adalah pembelajar, status kita adalah santri. Maka dalam kitab ini dikatakan ta'limul muta'allim, mengajarkan santri thariqat ta'allumi, metode atau tata cara belajar. Mengapa harus pakai metode? Karena metode itu penting. Ya, ada sebuah ungkapan mengatakan bahwasanya metode materi itu penting, tapi lebih penting dari materi adalah metodenya. Ya. Jadi dari judul kitab ini sudah bisa diambil garis besar bahwasanya isi kitab ini adalah tentang metode sukses untuk belajar. Mengapa? Karena nanti dalam muqaddimah ada studi kasus yang beliau temukan pada santri di masanya, yang mana santri pada masanya ini gagal dalam mencari ilmu. Gagalnya bukan berarti karena gak dapat ilmu, tapi gagal dalam meraih kemanfaatan ilmu dan buahnya ilmu. Nah, maka nama kitab beliau ini dinamai dengan Ta'limul Muta'allimi Thariqat Ta'allum. Penulis dari kitab ini bernama Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Ya, beliau ini wafat, untuk tahun lahirnya belum ada keterangan yang pasti, tapi tahun wafatnya ada satu catatan sejarah. Beliau ini wafat pada tahun 591 Hijriah, berarti ulama abad ke-6 ya. Ulama abad ke-6. Ya, ulama abad ke-6 yang udah berapa ratus tahun dari sampai sekarang. Ya, sekarang 1446 dikurangi 591, berapa tahun tuh ya? Udah 1000 belum ya? Belum 1900-an tahun. Luar biasa, ilmunya masih Allah berikan kemanfaatan, sehingga meskipun orangnya udah gak ada, tapi karyanya, ilmunya masih bermanfaat, sehingga pahalanya pun terus mengalir. Karena di antara amal yang akan terus mengalir meskipun orangnya telah tiada adalah ilmun yuntafa'u bih. Ini menulis. Nah, beliau ini disebutkan dalam catatannya adalah orang Turki. Ada yang nyebut Turki, berarti orang-orang Turki. Ada juga yang menyebut orang Turkistan, ulama dari Turkistan, yang sekarang itu wilayahnya adalah bagian dari Asia Selatan, daerah Afghanistan katanya. Ya. Nah, beliau ini dilihat dari rujukan-rujukannya dan dalam istilah-istilah yang dibawakan dalam kitabnya beliau ini, beliau dalam mazhab fikihnya bermazhab Hanafi. Jadi mazhabnya mazhab Hanafiyah, sebagaimana kebanyakan Asia Selatan pada umumnya. Oke, jadi kitab ini ditulis oleh siapa? Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau wafat pada tahun 591 Hijriah. Nama kitabnya Ta'limul Muta'allimi Thariqat Ta'allumi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Logatnya pakai bahasa Indonesia saja ya, biar singkat aja. Kalau bahasa Sunda itu agak repot, apalagi bahasa Jawa, karena kita mengejar waktu. Beda kalau pasarannya itu di pesantren salaf yang fokus, sehari ngaji itu bisa berjam-jam. Kalau di kita lambat dikit udah mulai udah mulai protes gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang.
Alhamdu segala puji lillahi milik Allah. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah, alladzi faddala yang telah mengunggulkan, alladzi faddala yang telah mengunggulkan Bani Adama kepada manusia, Bani Adama kepada manusia, bil ilmi dengan ilmu, wal amali dan amal, bil ilmi dengan ilmu, wal amali dan amal, ala jami'il alami atas seluruh alam, ala jami'il alami atas seluruh alam. Wassalatu dan adapun rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan, wassalatu dan adapun rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi yang menjadi penghulunya bangsa Arab, Sayyidil Arabi yang menjadi penghulu, pemimpin atau penghulunya bangsa Arab, wal ajami dan bangsa Ajam. Arab itu ya Arab, daerah Timur Tengah pada umumnya, dan Ajam. Ajam itu artinya non Arab. Kita ini disebutnya Ajami. Ada Arabi, ada Ajami. Wa ala alihi dan atas keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya, ya nabi'il ulumi yang menjadi sumbernya ilmu, yang menjadi sumbernya ilmu-ilmu, wal hikami dan hikmah-hikmah, wal hikami dan hikmah-hikmah. Baik, pada muqaddimah pemula ini musannif memulai kitabnya dengan bismillah. Ini ada dua motif atau dua tujuan. Yang pertama adalah iktidaan bil kitabil ajiz. Jadi memulai bismillah ini mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran itu semua ayatnya, semua suratnya yang 114 ini diawal dengan Al-Quran kecuali satu, yaitu surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Jadi musannif menuliskan bismillah di awal tulisannya, satu karena iktidaan bil kitabil ajiz, mengikuti Al-Quran. Lalu yang kedua adalah imtisalan, ya, dan wa'amalan, mengikuti dan mengamalkan sabda Nabi. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bil basmalah fahuwa aqta au azdam au abtar. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka kurang berkahnya, jadi sedikit berkahnya. Maka agar berkahnya maksimal dimulailah dengan bismillah. Maka kita pun dalam setiap perkara baik sunnah diawali dengan bismillah. Mau ngaji baca bismillah, mau sholat, mau wudu, bahkan untuk makan, minum, tidur itu awali dengan bismillah agar berkah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama. Alhamdulillahilladzi, tadi alhamdulillah itu dimaknai dengan segala pujian, semua pujian. Alif lam yang terdapat pada alhamdu, kata ulama nahwu disebut sebagai al-ta'rif. Alif lam li ta'rif yang bermakna listighraqil afrad, ya, untuk semua satuan. Artinya semua satuan pujian yang jumlahnya 4. Karena pujian itu jumlahnya ada 4. Pertama, puji qadim li qadim. Apa maknanya? Puji Allah kepada zatnya sendiri. Seperti dalam Al-Quran Allah memuji dirinya sendiri banyak ayatnya. Kemudian yang kedua, puji qadim kepada hadis. Artinya pujian Allah kepada makhluknya. Seperti Allah dalam Al-Quran memuji ni'mal abdu innahu awwab. Kemudian yang ketiga, puji hadis liqadim, puji makhluk kepada Allah. Contohnya kita ketika mendapat nikmat misalkan mengucap alhamdulillah. Lalu yang keempat, pujian makhluk kepada makhluk, hadisun li hadis,
ya, makhluk kepada makhluk. Contohnya sesama kita manusia memuji satu sama lain, itu hakikatnya kembali kepada Allah. Jadi pujian yang 4 itu semuanya hanya milik Allah. Yang berhak mendapatkan pujian adalah Allah. Apapun keindahan yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada kita, kita tidak berhak memilikinya, karena semuanya adalah fadlnya Allah, semuanya adalah karunia Allah. Jadi yang berhak mendapatkan pujian hanyalah Allah. Karena pujian itu milik Allah, ketika kita memuji sesama sama dengan memuji Allah, maka kita ketika mencela, menghina, mencaci sesama, itu sama dengan mencaci dan mencela Gusti Allah juga. Maka kita gak boleh mencela, mencaci, meremehkan sesama manusia, karena mereka sama-sama makhluknya Allah. Siapakah Allah itu? Yaitu Alladzi fadhala Bani Adam, zat yang telah memberi keunggulan kepada manusia, Bani Adam. Jadi manusia itu adalah Bani Adam, bukan keturunan kera. Jadi manusia adalah Bani Adam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nah, manusia ini Allah unggulkan, beri kelebihan dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Apa yang menjadi standar keunggulan atau keutamaan manusia dibanding makhluk yang lainnya? Yaitu bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ada 2 aspek yang menjadi indikator manusia itu unggul. Yang pertama, diunggulkan karena ilmunya dan amalnya. Bahkan sekelas malaikat saja itu disuruh oleh Allah untuk sujud kepada manusia. Manusia pertama, bapak kita, yaitu Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, itu ya, seterusnya. Jadi Nabi Adam ini diberi kelebihan oleh Allah dengan ilmu, sehingga dengan ilmu malaikat pun disuruh sujud. Bahkan iblis pun disuruh sujud karena menolak, karena kesombongan, merasa lebih baik daripada Adam. Iblis pun kena hukuman, kena laknat sampai hari kiamat. Maka manusia itu bisa mulia dengan ilmu dan amal gitu. Bahkan di sesama manusia pun, orang yang berilmu itu memiliki derajat yang berbeda dibanding manusia pada lainnya. Sehingga manusia kalau dia berilmu pasti akan dimuliakan, ya, minimal oleh orang yang memiliki ilmu. Karena tidak akan memuliakan seorang ahli ilmu kecuali orang yang memiliki ilmu. Dan jelema bodoh mah cantang tuh bisa memuliakan ulama. Jadi la ya'riful fadla li ahlil fadli illa dzul fadli. Tidak akan mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Kemudian musannif membaca salawat. Makna salawat itu, makna salat itu maknanya ada 3. Tergantung dari siapa ia berasal. Kalau berasal dari Allah, makna salat maknanya adalah rahmah. Kalau makna salat berasal dari malaikat, namanya maghfirah. Kalau dari hamba manusia, namanya adalah doa. Jadi makna salat itu tergantung dari siapa sumbernya. Pertama, dari Allah maknanya adalah rahmat. Dari malaikat maknanya adalah maghfirah, permohonan ampunan. Yang ketiga adalah dari hamba-hamba makhluk, namanya adalah doa. Ya, contoh misalkan innallaha ta'ala yusolli ala fulan. Allah subhanahu wa ta'ala yusolli ala fulan. Ya, yusolli itu lain maca salawat. Yusolli ala fulan artinya fal muradu minhu annahu ta'ala yarhamuhu wa yaghfirulah. Allah merahmatinya. Wa idza qila inna fulanan yusolli ala fulan, seorang bersolawat atas fulan, maksudnya apa? Seseorang mendoakan si fulan. Wa idza qila innal malaikata yusholluna ala fulan, para malaikat bersolawat atas fulan, maksudnya apa?
memohonkan ampunan untuknya itu. Jadi kalau dari Allah makna salat adalah rahmah, dari malaikat adalah maghfirah, dan dari manusia maknanya adalah doa kebaikan. Untuk siapa salawat dan salam itu? Untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi nabi paling mulia. Dari sejumlah nabi yang disebut jumlahnya ada 124.000 nabi dan rasul. Ya. Lalu ada 313 rasul. Lalu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Lalu ada 5 nabi yang disebutkan sebagai nabi ulul azmi, dan 1 nabi yang menduduki peringkat yang paling utama, ya, Sayyidul Nabiin wal Mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita beruntung ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia dibanding nabi-nabi yang lainnya, Nabi akhirul zaman, Nabi terakhir. Nabi kita ini Sayyidil Arabi wal Ajam, yang menjadi penghulu bangsa Arab dan bangsa Ajam. Ini gak berlebihan. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhrali. Aku ini adalah penghulunya anak Adam dan tidak ada kebanggaan bagiku. Nah, sehingga ketika kita menyebut nama Muhammad, itu memang idealnya itu pakai sayyidina. Meskipun ada sebagian kelompok kade tong pakai sayyidina, kita mau lebih cocok pakai sayyidina karena memang lebih cocok untuk itu. Nabi pun menyebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhrali. Aku ini adalah penghulunya anak Adam dan aku gak bangga akan hal itu. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Juga salawat salam atas keluarga Nabi. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga itu? Yang dimaksud dengan keluarga itu ada 2 perspektif. Satu perspektif dari nasab. Keluarga itu adalah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi kalau dikatakan keluarga Nabi, maknanya adalah keluarga dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu anak-anaknya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Ja'far, Uqail, Haris bin Abdul Muthalib. Itu namanya alu Nabi, dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu kalau dalam aspek doa ini lebih umum. Makna Ali ini adalah semua orang yang mengikuti Nabi. Semua orang yang beriman kepada Nabi adalah keluarga Nabi, ahlun. Jadi Ali itu maknanya ahlun atau keluarga. Jadi keluarga Nabi itu semua orang yang mengikuti Nabi. Mana dalilnya? Ada dalam sebuah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu menyebut bahwasanya anaknya ini adalah keluarganya. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Nah, ini yang menjadi dalil bahwasanya ahlun itu tidak serta-merta maknanya kalau keluarga secara nasab saja. Bisa jadi ahlun itu keluarga dari aspek pengikut. Jadi ketika kita mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi, maka kita pun masuk dalam kategori alu Nabi, keluarganya Nabi. Gitu. Wa ashabihi, dan untuk sahabatnya. Salawat dan salam juga semoga untuk sahabatnya. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang sekurang-kurangnya memiliki 4 kriteria. Jadi tidaklah seorang sahabat, ini syaratnya ada 4. Pertama adalah harus berkumpul bersama Nabi. Yang kedua, hidup semasa dengan Nabi. Yang pertama hidup semasa dengan Nabi. Yang kedua bertemu dengan Nabi. Yang ketiga beriman kepada Nabi. Yang terakhir berimannya sampai wafat. Jadi ada 4 kriteria sahabat, disebut sahabat. Satu apa? Beriman kepada Nabi. Yang pertama tadi apa? Semasa dengan Nabi. Yang kedua bertemu dengan Nabi. Yang ketiga beriman. Yang keempat imannya sampai wafat. Nah, sehingga kalau tidak memenuhi standar 4 itu, maka tidak disebut sahabat. Bisa jadi tabi'in atau non sahabat. Contoh tadi syarat yang pertama apa?
harus semasa dengan Nabi. Berarti kalau tidak semasa dengan Nabi meskipun beriman itu tidak disebut sahabat. Namanya apa? Namanya tabi'in. Nabi wafat dia lahir, namanya tabi'in. Setelahnya tabi'in ada tabi'un tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua harus bertemu dengan Nabi. Berarti kalau semasa tapi gak pernah bertemu dengan Nabi itu pun tidak disebut sahabat. Contohnya siapa? Ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup semasa dengan Nabi. Beliau tinggal di Yaman. Bahkan hebatnya beliau ini di sekitarnya tidak dikenal sebagai orang yang utama. Akan tetapi Nabi sampai memberikan wasiat sebelum meninggal kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun berwasiat kepada Umar sebelum Abu Bakar wafat agar agar membacakan salam dan mendoakan untuknya dan untuk umat Nabi Muhammad. Pada masa Nabi gak sempat ketemu, pada masa Abu Bakar gak sempat ketemu, lalu akhirnya pada masa Umar ketemu. Itu Uwais Al-Qarni. Beliau ini tidak dikenal di kalangan lingkungannya sebagai orang yang luar biasa, tapi sebagai pemuda miskin yang kerjanya adalah menggembala kepada orang-orang yang punya ternak, kulingangon lagi. Nah, beliau alasannya mengapa gak sempat ketemu Nabi padahal hidup semasa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, alasannya karena satu adalah khidmah kepada ibunya. Karena ibunya ini sudah sangat sepuh dan disabilitas. Jadi apapun kebutuhan ibu, ya, Uwais Al-Qarni lah yang memenuhinya. Itu saking mulianya beliau. Dan kesempatan untuk bertemu Nabi pun, ya, tidak diambil. Kenapa? Karena kemarin akhirnya jarak dari Yaman ke Madinah itu sangat jauh. Akhirnya lamun dibawa tangtos capek. Si ibuna ge capek. Akhirnya lamun ditinggalkan saha nu ngurus gitu. Karena dengan pertimbangan itu akhirnya Uwais Al-Qarni gak sempat ketemu Nabi. Sehingga Uwais Al-Qarni disebutnya sebagai tabi'in meskipun hidup pada masa Nabi. Lalu yang ketiga adalah harus beriman kepada Nabi. Berarti kalau beriman kepada Nabi itu sahabat. Kalau gak iman berarti gak disebut sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan kurang ketemu kumaha, bahkan apaletik nanya Abu Lahab. Ya, tapi karena gak iman, meskipun ketemu bahkan saudara itu tidak disebut sahabat. Tidak bisa disebut Abu Jahal radhiyallahu gak ada. Abu Lahab radhiyallahu gak ada. Jadi sahabat itu harus beriman kepada Nabi dan imannya terakhir harus sampai wafat. Baik, wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Para sahabat ini menjadi sumber-sumbernya ilmu. Ya Nabi ini jamak dari yanbu. Yanbu ini maknanya ainul ma, sumber air. Jadi kalau air itu kan ada mata airnya gitu, sumber air. Jadi ya Nabi itu sumber air yang merupakan majaz ya. Sumber ilmu dan hikmah. Sehingga dari para sahabat, para keluarga Nabi, ilmu-ilmu ini terpancar. Wa ba'du dan setelahnya membaca basmalah, hamdalah dan sholawat. Wa ba'du ini namanya faslu khitab, pemisah antara khutbah dengan isi perkataan dari penulis. Itu sunnah. Jadi sebelum kita memulai itu sunnah memulai dengan bismillah, hamdalah. Itu sunnahnya Nabi. Nabi pun setiap mau bicara pidato khutbah baca hamdalah, sholawat, amma ba'du, lalu kepada apa yang dibacakan. Wa ba'du dan setelahnya baca bismillah, hamdalah dan sholawat. Falamma ra'aitu, ketika aku melihat. Nah ini latar belakang masalah lamun dina skripsinya atau karya tulis. Latar belakang mengapa beliau nulis kitab ini. Falamma ra'aitu, ketika aku melihat, kasiron kebanyakan min tulabil ilmi dari para pencari ilmu. Min tulabil ilmi dari para pencari ilmu. Fi zamanina, pada zaman kita. Berarti zaman beliau abad berapa ini? Abad ke-6 ya.
Yajidduna mereka bersungguh-sungguh, ngajina teh telaten, sungguh-sungguh, daekan, tara telat, hadir wae gitu. Yajidduna mereka sungguh-sungguh ilal ilmi terhadap ilmu. Wala yasiluna dan mereka tidak sampai. Wala yasiluna dan mereka tidak sampai. Au min manafihi atau dari manfaat-manfaat ilmu. Au min manafihi atau dari manfaat-manfaat ilmu. Wa samaratihi dan buah-buahnya ilmu. Wa samaratihi dan buah-buahnya ilmu. Wahia yaitu al-amalu bih mengamalkannya. Wan nasyru dan menyebarkan. Wahia yaitu al-amalu bih mengamalkannya. Wan nasyru dan menyebarkan. Yuhrimuna mereka terhalang. Yuhrimuna mereka terhalang. Lima annahum karena sesungguhnya mereka. Lima annahum karena sesungguhnya mereka. Akhtau mereka keliru, mereka salah. Akhtau mereka keliru tara'iqahu terhadap jalan atau metodenya ilmu. Tara'iqahu terhadap metodenya ilmu. Wataraku dan mereka meninggalkan. Wataraku dan mereka meninggalkan syara'itahu syarat-syaratnya ilmu. Wa kullu man dan setiap orang akhta'a ia keliru at-tariqa jalan dolla maka tersesat. Siapa yang salah jalannya pasti tersesat. Wala yanalu dan ia tidak akan sampai al-maksuda kepada tujuan. Al-maksuda kepada tujuan qalla baik itu kecil au jalla atau besar. Qalla baik itu kecil au jalla atau besar. Baik, ini pengantar dari beliau. Latar belakang masalahnya apa? Jadi studi kasus ya. Ini ada berawal dari studi kasus. Dulu pada masa beliau ini menyaksikan atau memperhatikan kebanyakan santri pada masa beliau ini ngajina mah sungguh-sungguh. Hadirna ngapalkeunana murojaahna lah istiqomahna hebat lah gitu tekun. Akan tetapi wala yasiluna tidak sampai. Au min manafihi wa samaratihi yuhrimuna atau karena manfaat sareng buahna ilmu alias naon manfaat sareng buahna ilmu teh mengamalkan sareng menyebarkan itu terhalang. Jadi ada dua kasus gitu. Kasus pertama adalah sungguh-sungguh ngajina tapi teu meunang ilmuna. Kasus kedua menang ilmuna tapi teu meunang manfaatna. Dua. Berarti ini berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh aja. Kalau orang yang gak sungguh-sungguh kira-kira menang ilmu atau moal? Moal. Anu sungguh-sungguh wae ge cantang tuh menang ilmu. Komo anu henteu sungguh-sungguh. Jadi jangan berharap raih ilmu kalau gak bersungguh-sungguh. Nanti di depan ada tentang kesungguhan nyari ilmu. Nah, dua kasusnya tadi apa? Satu, santri yang sungguh-sungguh tapi gak dapat ilmu, gak sampai. Atau dapat ilmu tapi ilmunya tidak manfaat. Apa manfaatnya ilmu itu? Manfaatnya ilmu apa? Bukan berarti harus ngajar wae manfaat ilmu teh. Manfaatnya ilmu itu apa? Mengamalkan dan menyebarkan. Tahu nama tapi teu dipake eta teu manfaat ilmu teh. Ibarat kita punya pisau tapi masih memotong dengan gigi, kayak gitu lah. Jadi boga pisau tapi teu kapake, kayak gitu. Punya ilmu tapi tidak digunakan, itu artinya tidak bermanfaat ilmunya. Jadi kasusnya dua tadi, dia sungguh-sungguh ngaji tapi teu meunang ilmuna atau tos meunang ilmuna tapi teu manfaat, alias teu bisa ngamalkeun sareng teu bisa nyebarkeun. Kunaon cenah? Jawabannya kata beliau lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Penyebabnya apa? Mereka itu salah dalam metode ngajinya dan meninggalkan syarat-syarat ngajinya. Karena logikanya kayak gini,
Setiap orang yang salah dalam menempuh suatu jalan, maka ia akan tersesat, mau nyampe karena tujuan. Contoh, kalau kita mau ke Pasar Rebo, di sini naik angkot berapa? 02 nya, 02 atau 01, nah 01 mau motor heula. Ya. Tapi kita naiknya angkot nomor berapa gitu kan? Malah dibawa ke itu tuh. Ke mana? Ke Cikampek, ke Subang nah gitu. Begitupun orang yang dalam ngajinya salah metode, salah cara, sungguh-sungguh naon tapi teu meunang wae ilmuna teh salah jalan gitu teh. Tersesat lah gitu. Maka nih beliau aradtu aku berharap, aradtu aku menginginkan, aradtu aku ingin, wa ahbabtu dan aku suka, an ubayyina agar aku menjelaskan lahum untuk mereka. Aradtu aku ingin, wa ahbabtu dan aku suka, an ubayyina aku menjelaskan lahum untuk mereka, thariqat ta'allumi metodenya belajar. Thariqat ta'allumi metodenya belajar, ala ma ra'aitu berdasarkan apa yang aku lihat, ala ma ra'aitu berdasarkan apa yang aku lihat, bil kutubi dalam kitab-kitab, wasami'tu dan apa yang aku dengar, wasami'tu dan apa yang aku dengar, min asatidhi dari guru-guruku, ulil ilmi yang memiliki ilmu, wal hikami dan hikmah. Nah kemudian beliau pun punya inisiatif, punya kemauan, punya keinginan dengan dasar sukarela, ya, ingin menolong dan membantu para santri ini. Ya, beliau ingin menjelaskan kepada para santri tentang metodenya ngaji berdasarkan dua aspek. Satu apa? Berdasarkan apa yang beliau lihat dari kitab-kitabnya, numpulus kaji, teliti, telaah, dan beliau dengar dari para guru-gurunya yang memiliki ilmu dan hikmah. Itu ya. Nah, itu apa? Inisiatif beliau berarti ningali ka santri karitu karunya itu kudu dibantu gitu teh. Eta teh bentuk syafaqah teh nu kitu. Lain diantep syafaqah teh naon? Peduli, care lah gitu mun bahasa ieu namanya. Ningali batur salah teh dibenerkeun, lain diantep ahkeun bae lain urang ieu. Lain keluarga urang ieu. Nah ini menunjukkan beliau ini punya sifat yang namanya syafaqah. Peduli nyaahan gitu nya, daek ngajak ka batur. Ayeuna lamun teu aya kikieuan karunya eta santri moal bisa-bisa ngaji. Nah, inisiatif beliau gak dibayar ya. Beliau tidak minta imbalan juga. Apa harapan beliau? Roja'ad-du'a. Roja'an seraya mengharapkan ad-du'a li untukku. Minar rogibina fih dari para penyuka ilmu. Minar rogibina fih dari para penyuka ilmu. Orang yang tertarik dengan ilmu itu. Al-mukhlasina orang-orang yang tulus. Al-mukhlasina yang tulus. Apa harapannya, doanya apa? Bil fauzi dengan kesuksesan. Bil fauzi dengan meraih kesuksesan. Wal khalasi dan selamat fi yaumiddini di hari kiamat. Fi yaumiddini di hari kiamat. Nah, tidak muluk-muluk beliau ini mintanya apa dari para penyuka ilmu, termasuk kita ya. Kita ini para penyuka ilmu ya. Harapannya apa beliau ini? Ingin didoakan dengan doa yang tulus. Doanya apa? Dua. Satu, ingin sukses dan selamat di hari kiamat. Jadi kesuksesan yang paripurna itu, kesuksesan yang hakiki itu adalah sukses di hari kiamat. Indikator kesuksesan dunia mah bisa dipatahkan. Sukses jadi motivator, aya nu leuwih sukses itu. Sukses jadi pengusaha, ada yang lebih sukses. Bahkan bisa jadi belum sukses menurut orang yang lebih sukses gitu kan. Sukses jadi guru belum tentu itu. Bisa jadi ada yang lebih sukses dan belum disebut sukses menurut indikator tertentu. Tapi kesuksesan yang sejati itu adalah sukses di hari
kiamat. Apa suksesnya? Selamat masuk surga. Karena perjalanan akhir manusia ya di akhirat adalah surga. Tempat kembali manusia itu ada dua. Satu neraka, yang kedua kalau neraka berarti gagal itu. Gagal menjadi seorang hamba. Lalu yang kedua surga berarti sukses gitu. Mudah-mudahan kita sukses yang sejati ya. Nah gitu ya. Ingin itu aja, gak muluk-muluk. Jadi pengen sukses lah di hari kiamat. Selamat di hari kiamat. Wasam ba'da mastakhartu, setelahnya aku istikharah. Ba'da mastakhartu berarti menunjukkan beliau ini dari mukadimahnya orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Mengapa ikhlas? Beliau ini tidak berharap popularitas. Beliau ini tidak berharap apa? Tidak berharap imbalan, apalagi royalti. Coba bayangin dari ratusan tahun yang lalu kalau di royaltikan ini menang sabaraha, dihakikan. Tapi beliau ini ikhlas gitu ya. Cuma itu harapannya ingin didoakan aja gitu. Itu ciri orang ikhlas. Maka kata guru saya, kalau mau karyamu ini diterima dan bermanfaat untuk orang banyak, kuncinya satu, ikhlas gitu. Itu kunci ikhlas. Kamu ngaji kalau mau diterima oleh telinga orang banyak, masuk ke hati orang banyak, kuncinya ikhlas gitu. Tapi ikhlas jangan sampai ada anggapan ikhlas itu gratis kan gitu. Kata siapa ikhlas itu gratis gitu. Ada no aneh namanya. Cina guru itu harus ikhlas ya. Ikhlas itu ceksa kudu gratis. Ikhlas itu urusan hati. Kayak sombong, ria itu urusan hati. Ikhlas pun urusan hati. Urusan perut ya beda lagi kan itu. Motor mada cukup ku ikhlas kan gitu. Ya, mau gitu mau motor bisa maju ku cai gitu nya. Perut bisa warak ku doa ya enggak masalah. Tapi kan ikhlas itu bukan berarti gratis. Ikhlas itu urusan hati. Motivasi kita melakukan sesuatu itu apa gitu. Apakah manusia atau Gusti Allah, itulah ikhlas. Nah itu ya, jadi beliau menunjukin ikhlas, inginnya cuma didoain aja gitu ya, sederhana. Ba'da mastakhartu, setelahnya aku istikharah, meminta pilihan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala fihi, di dalamnya, dalam membuat tulisan ini, dalam nulis ini. Wasamaituhu, dan aku menamainya ta'limal muta'allimi thariqat ta'allumi. Wasamaituhu, dan aku menamainya ta'limal muta'allimi thariqat ta'allumi. Nah, setelahnya istikharah itu. Jadi istikharah heula sama meh nulis ieu teh. Nah, karena dengan istikharah sesuatu yang dilakukan itu tidak akan gagal. Jadi yang tahu apa yang terbaik adalah zat yang tahu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita memilih sesuatu, menentukan sesuatu tanpa adanya istikharah, itu bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil, tapi rata-rata gagal gitu. Maka Nabi memberi panduan dalam sabdanya, ma khaba man istakhara. Moal gagal orang yang suka istikharah dalam hal apa aja. Wala nadima man istasara, moal sedih jelema anu sok musyawarah. Di depan nanti kita bahas tentang adab musyawarah. Jadi musyawarah itu memutuskan suatu urusan bersama-sama dengan orang yang memiliki pendapat. Mungkin kamu cerdas, tapi orang lain juga punya pendapat ya. Bisa jadi pendapat kamu itu mungkin betul tapi tidak cocok dengan apa yang itu kan. Jadi butuh yang namanya musyawarah. Kemudian yang ketiga, wa ma'ala manik tasoda, tidak akan miskin jalma anu hidupna sederhana. Jadi tiga panduan Nabi. Satu apa? Ma khaba manis takhara, tidak akan gagal orang yang istikharah. Wala nadima manis tasara, mual menyesal orang yang suka musyawarah. Wa ma'ala manik tasoda, mual miskin jelema anu hidupna sederhana. Nah itu. Jadi beliau pun mengamalkan itu dan istikharah. Orang rajin istikharah lamun milih jodoh gitu kan. Karek istikharahna.
Padahal mah istikharah tidak hanya masalah jodoh, masalah milih sekolah, masalah apapun itulah, ya. Bahkan musyawarah Nabi itu dan di depan. Hatta hawaijal bait, bahkan masalah keperluan rumah pun Nabi suka musyawarah, bertukar pikiran dengan yang minta pendapat yang lain gitu. Bahkan Nabi pun kan yang paling cerdas sedikit pun, yang paling cerdas sekalipun, Nabi suka bertukar pikiran dengan orang lain. Itu Nabi. Nah, lalu dinamailah dengan nama Ta'limul Muta'allimi Thariqat Ta'allum. Apa maknanya? Ngajari santri bagaimana metode ngaji, itulah bahasa sederhana nama. Ngajarkeun santri kumaha sih carana ngaji teh. Ngaji teh kos kieu ya gitu tuh. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya fusulan beberapa pasal. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya fusulan beberapa pasal. Aku menjadikannya beberapa pasal. Pasalna ayat 13. Paslun, pasal fi mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu. Pasal pertama membahas tentang hakikat ilmu. Wal fikhi, dan fikih, wa fadlihi, dan keutamaannya. Wa fadlihi, dan keutamaannya. Paslun, pasal fin niyati, tentang niat, fi hali ta'alumi, dalam keadaan belajar. Fi hali ta'alumi, dalam kondisi belajar. Paslun, pasal bi ikhtiyaril ilmi, tentang memilih ilmu, wal ustadzi, dan guru, wasyariki, dan teman, wasabati, dan teguh. Teguh teh tepundah-pindah. Paslun, pasal fi ta'zimil ilmi, tentang mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Faslun, pasal fil jiddi, tentang kesungguhan. Faslun, pasal fil jiddi, tentang kesungguhan. Nah, tadi sudah disinggung ya tentang kesungguhan. Wal muwadzabati, dan tekun. Tekun teh ulat gitu. Ngeureuyeun muwadzabat. Wal himmati, dan cita-cita. Harus punya cita-cita. Faslun, pasal fi bidayati sabki, tentang permulaan belajar. Fi bidayati sabki, tentang permulaan belajar. Wa qadrihi, dan kadarnya. Wa tartibihi, dan urutannya. Kadarnya harus berapa, urutannya apa aja gitu. Faslun, pasal fi tawakkuli, tentang tawakal. Tawakal. Tawakal itu memasrahkan urusan kepada Allah sang wakil. Faslun, pasal fi waqti tahsili, tentang waktu menghasilkan ilmu. Ada waktu-waktu yang itu untuk menghasilkan ilmu lebih efektif ya, waktu tahsil. Apa diantaranya? Saya singgung ya, diantaranya adalah usia muda. Lamun usia muda itu waktu efektif. Kan lamun usia geus karolot, kahiji loba geus mikiran beas, mikiran budak, gas beak, lesik hurung kan gitu, lesik bunyi wae. Ya, lamun geus gede saeutik mikiran pipa majikan kan gitu. Nah, maka waktu efektif belajar itu harusnya ada waktu syabab, ngorak keneh. Aing geus kolot kumaha ini. Dan anehnya, bukan anehnya ya. Anehnya itu ketika hadir ke majelis ilmu, saya ngisi itu kenapa yang hadir di majelis ilmu itu rata-rata adalah nini, kamana nu ngorana kan gitu. Nongorana daek ngaji teh ngadagoan heula jadi nini, bukan berarti gak baik cuma aduh ari ka nini mah lamun bahasa para ulama ibarat nulis dina cai gitu nya. Jadi nulis leungit gitu kan. Lamun bahasa ibu-ibu mau barho, naon barho teh bubar poho. Leuheung aya kana bubar poho ieu mah. Ieu mah can ge bubar geus poho. Eta teh nini gitu. Matakan waktu terbaik untuk ngaji adalah ya masih muda. Ya waktu muda malah habis untuk poya-poya kan gitu. Sia-sia nanti waktunya. Faslun, pasal bi syafaqati, tentang syafaqah, peduli. Tadi syafaqah dianya, peduli, kasih sayang. Wan nasihati, dan nasihat.
Paslun pasal fil istifadati tentang istifadah. Istifadah itu ngambil faidah. Fil istifadati tentang ngambil faidah. Paslun pasal fil wara'i tentang wara'. Nih, santri itu harus wara'. Jadi kalau ada santri gagal di masyarakat bisa jadi karena tidak wara' itu nanti di depan. Paslun pasal pima tentang perkara yurisu yang dapat mewaris al-hifdho hafal wan nisyana dan lupa. Perkara yang dapat mewaris hafal dan lupa. Naon wae sih yang dapat menguatkan hafalan itu ada. Apa saja yang sih membuat kita cepat lupa itu ada di depan nanti. Mudah-mudahan kasusulnya. Paslun pasal pima tentang perkara ia jelibu muncul orang mah dina skripsi mah ieu teh outline-na itu. Pima tentang perkara ia jelibu yang menarik arizqa rizki. Wama dan perkara yamna'u yang mencegah rizki. Jadi ada perkara yang mencegah rizki dan menghalangi rizki. Jadi rizki itu bisa saja terhalang dan terhalang itu karena ya tersendat, bisa jadi tersendat. Nah di antara penghalang dari rizki adalah maksiat gitu. Ya lamun orang maksiat rezeki teh sok seret. Ngan kadang rezeki teh lain duit wae, kadang orang yang maksiat tapi duitnya lancar, dari rezeki teh lain berarti duit. Rezeki itu banyak macamnya. Wama dan perkara yazidu yang menambah bil umri dalam umur, nambah umur. Memang ada ulama yang menyatakan umur itu kadang bisa nambah. Ada juga ulama yang mengatakan umur itu gak bisa nambah, paling nambah keberkahannya aja. Wama dan perkara yun kisu yang mengurangi umur. Mengurangi umur artinya mengurangi umur memang betulan nu kuduna 63 jadi 60 atau memang mengurangi keberkahan. 63 si 63 tapi kebaikanana ngan isina sabaraha puluh tahun gitu. Wama taufiki dan tidaklah memberiku taufik, wama taufiki dan tidaklah memberiku taufik illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi hanya kepadanya tawakaltu aku tawakal. Alaihi hanya kepadanya tawakaltu aku tawakal. Wa alaihi dan hanya kepadanya unibu aku kembali. Wa ilaihi dan hanya kepadanya unibu aku kembali. Nah dalam kitab beliau ini beliau menuliskan kurang lebih 13 pasal. Pasal yang pertama adalah tentang mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal pertama isinya ada 4 pembahasan. 1. Apa itu ilmu? Yang kedua, apa itu fikih? Yang ketiga, keutamaan ilmu itu apa? Lalu keutamaan fikih itu apa? Lalu di pasal yang kedua, beliau membahas tentang niat dalam mencari ilmu. Kenapa niat ini penting? Karena kata Nabi, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in mana wa. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah niat itu penting. Jadi kalau seorang guru ngajarin santri yang niatnya salah, niatnya karena dunia, niatnya ingin berhasil meraih follower, ingin jadi apalah gitu, kesusahan dunia, itu sama dengan kita menolong orang yang akan bermaksiat. Jika orang ngamere peso kepada pembegal yang akan membegal. Makanya niat itu penting terutama dalam mencari ilmu. Pastikan niatnya lurus. Maka kan di kita itu suka ada niat ngaji. Mari awali belajar dengan itu niat itu benar harus ditanamin. Karena kadang seseorang itu datang ke sini niatnya beda-beda ya. Ada yang daripada nyiapkan waktu dengan tidur, nah, kayak gitu aja. Iya teh karena tugas gitu. Dalam munte tugas mah moal diturut. Iya teh karena era dalam munte era mah moal ge hayang datang. Ada iya teh kieu. Nah, seorang itu niatnya beda-beda. Padahal dalam sebuah hadis Nabi ketika akan melepas ya jamaah sahabatnya yang akan hijrah, itu ada hadisnya kan. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Amal itu hanya bergantung kepada niat dan seseorang hanya akan meraih sesuai dengan apa yang ia niati. Orang yang kan ngaji teh niatnya masing-masing bedanya. Mau sami itu pasti beda. Nah, Nabi saat
sahabat hijrah itu memberikan 3 gambaran niat. Satu, ada yang niatnya karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua, niatnya karena ingin dunia. Yang ketiga, niatnya karena ingin menikahi perempuan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Itu yang ia dapat, ridho Allah dan ridho Rasul. Lalu yang kedua, siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, ia akan dapat dunianya, tapi belum tentu dapat ridho Allahnya. Lalu yang ketiga, kalau dia hijrahnya karena perempuan, pasti akan menikahinya. Itu kisah tentang sahabat yang mengejar-ngejar perempuan yang dia ingin nikahi, namanya Ummu Qais. Maka hadis itu juga bercerita tentang muhajir Ummu Qais namanya. Akhirnya berhasil menikahi si perempuan tadi, tapi tujuannya perempuan kan gitu. Ya itu yang ia dapat. Ya kita pun saat kita ngaji ini keutamanya gede kan. Apa keutamaan ngaji itu? Setiap langkahnya ya adalah kebaikan, dihapus keburukan, ngangkat derajat, jalan termudah menuju surga, lebih utama dibanding sholat sunat 1000 rakaat. Itu hanya didapat untuk orang yang niatnya betul. Kalau niatnya salah mah ya sabalikna gitu ya kan ilmu. Pasal yang ketiga tentang memilih ilmu, ustadz dan guru dan sahabat. Pasal yang ketiga ini membahas tentang bagaimanakah memilih ilmu. Jadi ilmu itu tidak semua ilmu itu baik. Ilmu Allah itu banyak banget. Ya, ilmu itu sangat banyak. Ilmu Allah itu sangat banyak. Ya, dan tidak cukup umur untuk mempelajarinya. Maka pilihlah ilmu yang lebih baik untuk kita. Ilmu yang prioritas untuk kita. Jangan sampai kita salah dalam memilih ilmu. Karena kalau salah dalam memilih ilmu, kesananya akan menyesal. Kesananya akan menyesal. Jadi tentukan pilihan dari sekarang, dari awal. Lalu memilih ustadz, memilih guru juga penting. Karena seseorang santri itu gimana gurunya kan? Ilmu guru A nya kadang A gitu. Kecuali kalau dia punya guru lain dan punya pemikiran tersendiri yang ia ngaji lagi kan itu. Kadang ada yang ikut guru kajuran oke. Milih guru. Lalu milih syarik, milih teman. Karena teman itu akan menularkan kebiasaan. Maka bertemanlah dengan teman yang baik agar menjadi baik. Jangan berteman dengan teman yang buruk karena kebiasaan itu menular. Bahkan analogi sederhana dari guru saya itu, kalau misalkan ada kambing yang buduk, ya, bergaul dengan kambing yang sehat, lain anu sehat, lain anu buduk jadi sehat, tapi anu sehat jadi buduk gitu. Ya, meskipun silakan bergaul dengan orang-orang yang kayak gitu, tapi kalau niatnya memperbaiki, ya syukur, atau kita bisa memperbaiki, ya syukur. Tapi kalau kita malah terbawa kayak gitu. Ieu mah ada perempuan eta kunaon atuh salah kita nu teu bisa ngaji. Biar Pak saya yang membawa, itu betulan, ada betulan. Itu mahasiswa saya itu ya. Jadi dia itu mungkin karena terharu akan perjuangan si laki-laki tadi. Lalaki nanti teu ngaji, teu masantren, kadang tara salat, teu bisa ngaji. Budakna santri mahasiswa. Kunaon atuh daek? Pak, insyaallah saya yang akan mengajari ngaji lah. Untuk nama anger ya. Ngaran awewe namanya. Tungtung nama gitu putus nyambung. Iya, jadi udah saya gak apa-apa akhlaknya buruk biar nanti kita belajar bareng-bareng Fred gitu ya. Udah cari yang udah matang aja, sholatnya udah terjaga gitunya, akhlaknya baik, nanti mah karena kebiasaan itu ya sulit diubah. Apalagi laki-laki. Jadi yang mengubah laki-laki itu adalah karena peristiwa gitu ya. Karena peristiwa atau memang dia mau berubah sendiri kan. Jadi kalau ku awewe mah kadang didenge sebelah kongos jadi pemajikan. Moal didenge gitu. Cenah jadi kalau ini gak akan udud tuh mau udud ya ngadinya gitu. Ayeuna gitu teh punya. Aya nya punya. Pemajikan syaratna tong udud gitu. Apa teh anggarnya udud. Makan cenah kajen teuing cerai daripada eureun udud cenah gitu. Ya pilih ya udah yang baik-baik aja lah. Milih teman hidup termasuk. Ya, wasabat teguh gitu. Tega leader teu ka mana-mana, teu punah pindah.
Lalu pasal yang keempat tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Ilmu itu harus dimuliakan, ahli ilmu juga harus dimuliakan. Lalu pasal yang kelima tentang jid, tadi kesungguhan. Karena tadi ilmu itu hanya didapat dengan kesungguhan. Moal mungkin menang ilmu lamun tanpa sungguh-sungguh. Moal robah tekun, himmah punya cita-cita luhur. Lalu pasal berikutnya tentang permulaan ngaji. Jadi ngaji itu apa sih yang pertama kita lakukan itu? Berapa porsinya dan urutannya mana dulu gitu. Lalu tentang tawakal. Terlebih kalau santri di pesantren itu tong waka teuing mikiran masalah rizki. Ini mah dicarita santri di pesantren dah, biasa ngaji di pesantren. Jadi kenuai urusan rezeki mah geus aya bagianana. Keur ngaji mah fokus we ngaji, tong waka mikiran piduhiteun kewe lah cenah. Tawakal, pasahkeun ka Gusti Allah. Dari rezeki mah moal ka mana? Setiap orang punya rezekinya masing-masing. Setidaklah seorang mati kecuali rezekinya telah habis. Lamun masa hirup berarti rezekinya masih aya keneh gitu. Tong bingung, tawakal ka Allah. Faslun fi waqti tahsil, pasal berikutnya tentang waktu menghasilkan ilmu, terbaik itu kapan? Tentang syafaqah, belas asih, peduli kepada yang lain dan memberi nasihat. Tentang istifadah, ngalah faidah. Tentang waro itu selektif, menjauhi hal-hal yang subhat apalagi yang haram, itu waro. Lalu tentang membahas apa saja yang menyebabkan seorang hafalannya baik dan menjadi pelupa. Pasal tentang hal yang dapat menarik rezeki, mencegah rezeki, menambah usia, mengurangi usia. Ya, hidayah dan taufik hanyalah dari Allah, hanya kepadanya aku tawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Nah, ini mukadimah dari kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Dari isinya menarik ya. Insyaallah mudah-mudahan kita selesai. Nanti karena ini kitabnya banyak nazomnya, banyak syairannya, dan syairannya pun tidak populer di kita, kebanyakan pakai bahar basit, pakai bahar tawil. Nah di kita umumnya rata-rata pakai bahar rojaz gitu kan kebanyakan, dan sifatnya hanya pendukung saja, sehingga nanti untuk nazom-nazoman apalagi yang panjang kita skip aja ya, kita skip aja gitu. Kita ambil yang poin-poinnya, kita ambil yang inti-intinya. Kalau pakai nazoman kahiji rada lami, kedua yang sifatnya hanya sebagai pendukung dari pernyataan si penulis. Baik, itu saja karena waktu kita udah 1 jam ya, gak terasa udah 1 jam saja kebersamaan kita. Maunya sih terus karena ngaji itu 1 jam bagi saya gak cukup. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah ngaji, mudah-mudahan berhasil meraih ilmu yang bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.